depan rodanya udah. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama adalah kabar duka. Aminah Cendrakasih tutup usia, Cornelia Agatha merasa kehilangan. Kehilangan sosok Aminah Cendrakasih, Cornelia Agatha beberkan kenangan tak terlupakan bersama pemeran maknya itu. Pemeran Sarah di Sidul ini memiliki stok kenangan yang tak terhitung dengan maknya. Bagaimana tidak, Cornelia Agatha dan Aminah bersama-sama mewarnai cerita Sidul selama bertahun-tahun. Di antara banyaknya memori, artis berdarah Manado itu punya satu kenangan tak terlupakan bersama dengan maknya. Diakui Cornelia, terdapat sebuah adegan sinetron Sidul di mana ia dan maknya memasak sayur asam. Seperti diberitakan, pemeran maknya di Sidul itu meninggal dunia di kediamannya yakni di kawasan Jurang Mangu, Tangerang Selatan pada Rabu 21 Desember 2022 malam. Tak ayal, Cornelia Agatha seketika terkejut saat mendapati kabar duka meninggalnya Aminah Cendrakasih. Berikut wawancara dengan Cornelia Agatha. Seperti itu. Dan sebagai seorang aktris, kita semua harus akui bahwa maknya memang seorang aktris yang sangat berdedikasi tinggi, bahkan dalam keadaan sakit pun ya beliau masih terus ingin berkontribusi dalam dunia seni peran, terutama juga menghidupkan Sidul ya, agar terus bisa Sidul terus bernafas gitu ya, kami bisa terus berkarya juga karena spirit beliau gitu ya, karena memang maknya itu sangat berdedikasi yang tinggi. Selain memang kualitas dan segala-galanya, tapi memang dedikasi itu memang bekerja dengan hati, ya kan, mencintai sekali kerjaannya gitu. Ya seperti itu, inspiratif. Ada mungkin momen kenangan yang tak terlupakan mungkin bagi Kak Sarah selama beradu akting dengan maknya? Iya, sebenarnya banyak sih, banyak banget gitu. Cuma ada satu adegan yang sampai sekarang itu membekas banget. Bikin sayur asam ya, kayak masak bareng sama mamanya itu memang adegan yang nggak tahu ya, buat saya yang paling saya nggak bisa lupakan. Berita selanjutnya, ingin memiliki anak, Vena Melinda dan Ferry Irawan jalani program kehamilan. Pasangan selebritas Vena Melinda dan Ferry Irawan berharap diberikan momongan setelah menikah. Meski usianya sama-sama tidak lagi muda, Vena Melinda dan Ferry Irawan tetap ingin memiliki anak. Mereka yakin akan diberikan anugerah anak setelah menikah pada 9 bulan lalu. Ferry Irawan bahkan memanjatkan doa khusus agar diberikan kesempatan untuk memiliki anak saat umroh bersama dengan Vena Melinda. Saat ini Ferry dan juga Vena memasrahkan keinginan untuk memiliki anak hanya kepada Tuhan. Dan saat ini pula mereka sama-sama sedang menjalani program kehamilan namun bukan bayi tabung. Berikut wawancara dengan Vena dan juga Ferry. Belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wacana dia mau ke Hongkong. Kita udah pindah ke Hongkong, Vero sama Atala malah ke Jepang. Ya begitu jadi bingung. Ini mau dibahas terus ini. Tapi alhamdulillah bisa liburan sama mama-mamaku, karena udah lama aku nggak ngajak mereka, sama Kania, sama keponakan kami. Mudah nanti Atala bisa bagi ya, antara Hongkong dengan Jepang kan deket.
Lu udahan. Siapa nih? Berita selanjutnya, resolusi Adipati Dolken di tahun 2023 ingin jadi bapak yang baik. Aktor Adipati Dolken tengah berbahagia. Asalnya sang istri Chanti Tahril baru saja melahirkan anak pertamanya dengan jenis kelamin perempuan pada 8 Desember lalu. Aktor berusia 31 tahun itu mengaku menjadi seorang ayah adalah hal yang sangat seru. Bahkan ia rela bangun tengah malam hanya untuk memberikan sang anak susu. Semenjak menikah dan memiliki momongan, Dodot, sapaan akrabnya itu, mengaku istri dan anak yang kini menjadi prioritasnya. Bahkan di tahun 2023 nanti, Dodot membuat resolusi akan menjadi bapak yang baik dan selalu membuat keluarga kecilnya bahagia. Berikut wawancara dengan Adipati Dolken. Kita rencananya ada barbekyuan, terus juga rencananya ada bikin game gitu kayak sliding di sabun gitu di tanah gitu, tapi dikasih apalah itu ya, kita sliding di situ main game sama anak-anak pakai baju superhero kayak gitu. Romantis mungkin enggak ya, kata-kata itu nggak tepat buat gue sih. Cuman gue lumayan peka kalau gue harus bagi waktu gue ini sekarang buat diri gue gitu. Gue nggak yang men-setup gue sekarang harus jalan sama istri berdua gitu, nggak gitu. Nggak yang kita harus candlelight dinner berdua, nggak gitu juga. Cuman gue tahu di momen-momen tertentu gue harus stop dulu keluarga gue, terus gue jalan lagi gitu loh. Dan mungkin cueknya gue itu menjadi hal yang romantis buat dia juga kali gitu ya, dengan cara yang berbeda gitu. Nah, solusi 2023 gimana mungkin? Menjadi bapak yang baik buat anak gue. Amin. Semoga gue bisa membuat keluarga gue bahagia lah seterusnya gitu. Itu resolusi yang paling penting ya. Dan semoga gue bisa jadi sutradara ya di 2023. Amin. Udah ada ini belum sih? Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Miller Khan siap ajak sang istri liburan di tengah padatnya pekerjaan. Aktor Miller Khan menyiapkan rencana liburan akhir tahun bersama dengan Farina Rebecca sang istri. Miller Khan sering mengajak istrinya pergi liburan hingga melakukan banyak hal romantis. Miller Khan memahami bahwa Farina Rebecca senang setiap kali diajak berlibur. Meski jadwal pekerjaannya sedang padat, Miller Khan akan berusaha menyenangkan hati sang istri. Meski hanya di rumah, Miller Khan akan menciptakan suasana liburan untuk memunculkan mood sedang berlibur. Ia juga sering membuat kejutan pada istrinya itu bahkan sejak masih pacaran. Miller Khan senang saat ini ia kembali bermain sinetron usai lama vakum. Berikut wawancara dengan Miller Khan. Malah untuk memberikan kebahagiaan yang maksimal ke istriku yang tercinta. Tapi sekarang menjalani kehidupan rumah tangga baru seperti apa sih Miller? Alhamdulillah so far so good sih, benar bahagia ya. Dan benar-benar aku merasa penuh hidupku itu. Sebelumnya kan aku merasa kayak ada yang kurang, mau cari apa lagi dalam hidup ini. Setelah menemukan pasangan yang cocok, yang pasti hati, menjalani selama setahun belakangan ini emang sangat luar biasa sih, menyenangkan. Tinggal di Indonesia atau di Malaysia Miller? Tinggal di Indonesia atau di Malaysia bareng Di sini. Gimana istri sendiri memberikan dukungan kepada kamu di film seperti ini? Dia sangat mendukung, dan waktu aku syuting pun emang dia sempat menari juga. Jadi pas prostetik yang muka aku udah jadi lain dari aku aslinya, itu emang aku suka share ke dia. Seneng dia, seru, dia juga excited banget mau nonton filmnya nanti. Oke, ya tahun baru sama istri nggak atau di akhir tahun ini mau jalan-jalan? Ya tentulah,
libur panjang ini kan udah pasti mau planning untuk liburan holiday sampai kemarin. Lu belum tahu mau kemana. Istri udah minta belum kayak jalan-jalan. Selalu minta dia, nggak harus holiday pun ya harus holiday, ya kan nggak harus tunggu momen holiday, semua holiday baru kita holiday, nggak, pokoknya mau semua holiday. Biarpun kita di rumah aja harus menimbulkan rasa mood holiday itu gitu loh. Jadi ciptain sendiri aja. Kabar terakhir datang dari Sarah Fajira yang kembali bermain film horor. Penyanyi dan pemain film Sarah Fajira kembali bermain film horor. Setelah Hitam yang tayang di platform Klik Film, Sarah Fajira memainkan peran Laras di film horor lainnya yang berjudul Bayi Ajaib. Bagi Sarah Fajira, film Bayi Ajaib adalah film pertamanya yang diputar di bioskop Indonesia. Beruntungnya lagi, Sarah Fajira beradu akting dengan aktor-aktor ternama dan berpengalaman di tanah air seperti Vino Bastian, Adipati Dolken hingga Desi Ratnasari. Sarah Fajira yang populer lewat single Lati yang dinyanyikan duet bareng Weird Genius itu senang bisa dipercaya oleh sutradara Rako Prijanto dan rumah produksi Falcon Black memainkan peran Laras di film Bayi Ajaib. Dari ibunya, Sarah Fajira tahu film Bayi Ajaib yang pernah populer ketika diputar di bioskop pada 1982 lalu. Sarah Fajira merasa sangat senang meski banyak tawaran yang datang dan diterimanya sebagian besar adalah film horor. Berikut wawancara dengan Sarah Fajira. Kalau saya mungkin bakal suka banget sih nonton film ini, jadi ya I think it's interesting dan aku harap semuanya baik, semuanya lancar, sukses, banyak yang nonton dan ya. Ada peran yang berbeda nggak dari film-film sebelumnya? Kalau dari film-film sebelumnya kan aku jadi kayak memang apa ya, lebih berekspresif, lebih kayak benar-benar aku ngerasa antagonis terus gitu kan. Kalau di sini aku bedanya adalah aku jadi seorang ibu rumah tangga yang ngurus suami dan anak gitu, melahirkan, terutama itu kayak waktu hamil pun itu pun itu prostetik doang, tapi kayak beneran hamil gitu, kayak jauh banget belakang gitu. Dan yang sesuatu yang beda adalah lebih kalem aja sih untuk karakternya gitu ya, aku ngerasa lebih kalem. Tadi sempat disebutin sebagai ratu horor tuh gimana sih? Karena alhamdulillah ini sudah mau 6 film bersama Falcon. Aku di film horor terus gitu mainnya. Itu makanya aku disebut sebagai Miss Horror gitu. Dan ya I don't really mind dan ya thank you. Tapi dicap kayak gitu gimana? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Yes Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.